Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Dharma Yoga sebagai editor. Saya Anissa sebagai editor 2. Saya Narshifa sebagai penyusun skrip. Saya Hatna sebagai pewawancara. Saya Ahmad Nasir sebagai aktor 1. Saya Burhanuddin sebagai aktor 2. Saya Nopi sebagai aktor 3. Kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan video wawancara budidaya jamur. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Hatna. Saya ingin menanyakan kepada Bapak bagaimana cara membudidayakan jamur. Jenis jamur apa yang dibudidayakan? Jadi kita membudidayakan jenis jamur yang biasa dikonsumsi publik. Nama jamurnya jamur tiram. Nah, jamur tiram itu jamur yang cukup mudah tumbuh dan cukup banyak diminati oleh masyarakat. Nah itu. Jadi ini jenisnya jamur tiram. Apalagi? Sejak kapan Bapak membudidayakan jamur? Kalau membudidayakan jamur itu udah hampir 2-3 tahun yang lalu, cuman nggak terlalu pas tip membudidayakan karena kita mencari bahan bakunya agak susah ya. Melihat kondisi cuaca juga, karena jamur nggak bisa tumbuh di cuaca yang ekstrim kayak sekarang di musim panas, itu dia pertumbuhannya kurang bagus. Bagaimana proses dan perawatan budidaya jamur dari awal hingga panen? Nah, jadi kalau untuk proses awalnya itu kita mencari serbuk kayunya dulu. Serbuk kayu jenis apa aja, jenis serbuk kayu dikumpulkan, dicampurkan dedak, dicampur serbuk-serbuk yang lain, terus diolah, dimasukkan ke dalam wadahnya ini. Setelah dimasukkan ke wadah itu dia dimasak, dimasukkan ke dalam oven. Nah, di dalam oven itu dimasak, gunanya dimasak biar di dalam gabuk kayu ini nggak ada media lain selain media jamur. Jadi nanti ketika dimasukkan bibit jamur, dia yang tumbuh cuma jamur, nggak yang lain kayak rumput atau apapun itu. Itulah fungsinya dimasak. Nah, sampai akhirnya selesai dimasak 4 jam, jadilah seperti ini. Cuma nggak langsung jadi putih seperti ini, dia tetap dengan warna kayu seperti ini. Nah, untuk jadi putih seperti ini dia perlu waktu hampir 1 bulan. Ini namanya disebut proses miselium. Jadi dari yang kuning seperti ini dia perlahan jadi putih. Setelah putih maka dia sudah siap untuk tumbuh jamur. Seperti itu. Apa saja kendala yang sering dihadapi Bapak saat melakukan budidaya jamur? Nah, kendala pertama cuaca. Jadi jamur itu bukan tipe tumbuhan yang bisa tumbuh di cuaca yang berubah-ubah. Jadi jamur itu salah satu tumbuhan yang memerlukan kelembapan yang lumayan tinggi. Karena jamur tidak terlalu suka kekeringan. Kalau kering dia tumbuhnya bakalan sedikit. Kayak sekarang nih, kita lagi musim panas, jadi pertumbuhannya kurang. Makanya sedikit sekali. Nah, itulah. Apa pengalaman yang paling berkesan saat membudidayakan jamur? Yang pertama menyenangkan lah, itu karena kita mengerjakan passion kita sendiri, kita mengerjakan apa yang kita suka, itu sangat menyenangkan daripada kita kerja di tempat lain disuruh-suruh. Kalau jamur kan kita suka, terus kita jual pun enak karena jamur itu pasarnya tinggi tapi barangnya nggak ada, jadi langka, harganya bisa mahal. Nah, jadi untuk 1 kilo pun harganya lumayan. Jadi kesan yang pertama ya, 1 menyenangkan, kedua dapat untung. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Terima